kasih Tuhan atas penyediaan-Mu. Di saat aku telah tak berdaya, di saat aku telah terjatuh, di saat aku berpaling dari-Mu, Kau ulurkan tangan-Mu dan sambut aku. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu, Tuhan. Di saat aku tak lagi melihat, di saat ku menolak semua rencana-Mu, disitulah Engkau menemukanku dan membuatku berpaling padamu. Ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu, berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu, Yesus kekasihku. Semua ku lakukan untuk-Mu, Tuhan, karena Kau harta abadi, karena Kau kepuasan sejati. Ku dapat menaruh masa depanku, ku dapat menaruh hidupku di tangan-Mu, Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang berdaulat,
dan syukur dalam hatiku. Ku naikkan hanya padamu. Oh, ku berterima kasih atas setiap kasih-Mu. Berterima kasih atas setiap jalan-Mu, sebab ku percaya Kau yang menyediakan, Kau yang mencurahkan segala yang terbaik. Kan ku berikan seumur hidupku untuk menyatakan semua kebaikan-Mu. Semua ku lakukan sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku, sebagai bentuk cintaku padamu. Yesus kekasihku. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah ia dapat merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudaraku, tentu saudara masih ingat pembahasan sebelumnya di mana kita membahas tentang muncaknya pertentangan antara Yesus dan orang Farisi. Jadi dalam pembacaan kita pada hari ini ada seorang saudara yang kerasukan setan. Jadi orang ini dibawa pada Tuhan Yesus. Orang ini bisu dan juga buta. Itu karena penindasan daripada roh setan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ini dengan jalan mengusir setan yang merasuk orang itu. Sehingga orang tersebut mulai berkata-kata dan mulai melihat, haleluya, luar biasa kuasa Tuhan. Jadi Matius, saudaraku, mencatat semua orang yang melihat menjadi takjub dan berkata, mungkinkah dia ini anak Daud? Nah, tentu saudaraku, kita tahu bahwa yang mereka maksudkan di sini adalah bahwa Tuhan Yesus itu Mesias. Karena hal inilah
orang Farisi menyatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Ini tentunya adalah fitnah untuk menyerang kredibilitas Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Sudah bisa bayangkan, tiba-tiba waktu Yesus menyembuhkan orang ini, orang yang bisu dan buta ini, kemudian mereka berkata ini anak Daud, itu kemudian menjadi viral. Mereka kemudian berkata, oh itu dia melakukannya dengan menggunakan kuasa Beelzebul atau kuasa penghulu jahat. Nah di sini kemudian Yesus betul-betul tahu persis bahwa ini dia tidak akan biarkan ini berlalu begitu saja. Yesus kemudian mulai menyampaikan sebuah pernyataan yang sangat keras kepada mereka sambil berkata, bagaimana mungkin kerajaan setan mengusir setan? Kerajaan ini tidak bisa bertahan dong, pasti sudah terpecah-pecah. Tidak mungkin itu bertahan lagi. Dan kemudian Yesus juga berkata, bukankah murid-muridmu juga, maksudnya pengikut-pengikut orang Farisi juga menyembuhkan orang? Yesus tanya, dengan kuasa apa mereka menyembuhkan kalau begitu? Mereka tidak bisa membuktikan hal tersebut. Sedangkan Yesus dengan jelas menyembuhkan dan melakukan semuanya dengan kuasa Roh Allah. Di sini Alkitab beritahukan kepada kita bahwa Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka. Yesus tahu, sehingga kemudian Yesus menumbangkan cara berpikir mereka yang munafik, yang penuh fitnah, penuh dengan kejahatan. Dia tahu hati mereka, makanya dia langsung berkata, aku mengusir setan ini dengan kuasa Roh Kudus. Ya, saudaraku, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan menjelaskan secara khusus dengan apa dia mengusir setan. Yesus mengusir setan tentunya dengan kuasa Roh Allah. Dan karena itu kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Coba saudara perhatikan bahwa di sini Yesus sedang menghubungkan dirinya dengan nubuatan mesianis dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama yang dikatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku karena Ia telah mengurapi aku. Tuhan Yesus menggenapi nubuatan ini dengan menyatakan bukan sebagai upaya untuk pembelaan dirinya, saudaraku, atau untuk menjaga image, tapi ini adalah sebuah kebenaran kekal yang tidak bisa disangkal. Menyangkal karya Roh Kudus ini oleh Tuhan Yesus, saudaraku, disebut sebagai menghujat roh, dan itu tidak dapat diampuni. Nah, coba saudara perhatikan. Nah, tentu statement ini kita jangan ambil kemudian mengatakan bahwa menghujat roh berarti tidak diampuni. Jadi siapa yang berkata-kata menentang satu aliran, misalnya aliran karismatik atau pentekostal, itu berarti dia menghujat roh. Itu nggak ada urusannya dengan hal tersebut. Di sini yang dimaksud di sini adalah bahwa begini. Yesus tadi mengatakan bahwa kalau dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, kerajaan Allah datang. Berarti Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah establish itu dengan kuasa Roh Kudus yang datang. Dia datang untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias dan Raja itu. Dia datang dengan kuasa Roh Kudus. Dan kemudian ini menunjukkan bagaimana Roh Kudus berperan aktif di dalam menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah tentu kita harus mengerti prinsip ini. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes dijelaskan tentang tujuan Roh Kudus datang. Di dalam Yohanes pasalnya ke-16 ayatnya ke-8 dikatakan bahwa kalau penghibur itu datang, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Katakan teman-teman, dia menginsafkan dunia tentang dosa. Nah, kalau dunia tidak sadar akan dosanya, bagaimana mereka butuh juru selamat? Kalau mereka tidak sadar tentang kebenaran dalam diri mereka, bagaimana mereka tahu bahwa mereka ada dalam kerajaan Allah? Dan bagaimana tentang penghakiman, roh-roh jahat itu? Dia telah dihakimi, dikatakan oleh Alkitab. Jadi dengan kata lain, Yesus berkata begini, bahwa kalau kamu menolak Roh Kudus, kamu menolak atau menghujat karya Roh Kudus, kamu menolak pemerintahan Allah, kamu menolak apa yang Tuhan bawa dalam kehidupanmu, makanya dikatakan, itu tidak dapat diampuni. Saudaraku, mari kita menerima kerajaan Allah sehingga pemerintahan Allah terlaksana dalam hidup kita dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Raja sehingga karya Roh Kudus dapat bekerja dalam kehidupan kita. Amen. Untuk menuntun kita dalam seluruh
kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini menolong kami sekalian untuk terus terbuka kepada karya Roh Kudus, supaya kami tidak menolak karyamu dalam kehidupan kami. Biar kami percaya bahwa kerajaanmu, berita kerajaan yang dibawa, itu akan kami terima, supaya pemerintahanmu berlaku dalam kehidupan kami. Tuhan, berkuasalah dalam kehidupan kami. Berkuasalah dalam bisnis kami. Berkuasalah dalam semua pelayanan kami. Berkuasalah dalam keluarga kami. Terlebih Tuhan, berkuasalah dalam semua tindak tanduk kami. Berkuasalah dalam apapun yang kami kerjakan. Supaya Engkau ditinggikan dalam kehidupan kami. Supaya dunia mengakui bahwa kerajaanmu memerintah atas hidup kami. Engkaulah Raja kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah penguasa tunggal dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat memasuki hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.